berkurang. Benda itu dinamakan transfer factor by dunia sains, faktor yang dapat ditransfer antar makhluk hidup. Nah, faktor itu apa sih? Saya sederhananya gini, ini kelak akan menikah, belum? Belum, kelak akan menikah, kelak akan melahirkan, kelak akan menyusui. Sejak lahir, Mbak siapa namanya nih? Mbak Devi itu terpapar dengan kuman sejak dia lahir. Terpapar kuman, sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh. Oke? Nah, pengalaman interaksi antara sistem imun dengan kuman dan menang itu disimpan jadi memori. Disimpan nih, jadi memori. Pada saat hamil dan lahir anak itu, memori sang ibu dikasihlah ke anak. Makanya anak lahir yang tidak dapat air susu ibu awal gampang jatuh sakit karena dia nggak punya memori ibunya. Nah, memori ibunya itu Tuhan titipin melalui susu awal. Kalau pada manusia susu awal ibu, pada sapi susu awal sapi, pada kambing susu awal sapi. Itu tempatnya. Pada hewan yang tidak menyusui ditaruh tempatnya di kuning telur. Nah, manusia yang punya akal dan pikiran mencari tahu apa aja manfaat dari benda itu. Tahun 1949, seorang ahli imunologi, pionir imunologi, Dr. Sherwood Lawrence, memori ini kita bisa dapat 2-3 hari pertama. Tapi dengan teknologi, memori dari hewan bisa kita dapat tiap hari sekarang. Itulah nama produknya transfer factor. Jadi yang membedakan dengan suplemen lain apa? Suplemen lain memberikan nutrisi. Transfer factor memberikan informasi bagaimana tubuh merespon kuman yang datang ke dalam tubuh kita. Transfer factor mendidik sistem imun kita. Nah, untuk sehat, apakah minum transfer factor hanya bisa sehat? Pertama, Anda harus tidak boleh stres untuk sehat. Yang kedua, tidur Anda harus minimal 8 jam untuk sehat. Ketiga, makanan Anda harus cukup bergizi untuk sehat. Keempat, olahraga kita harus cukup rutin untuk sehat. Jadi sehat itu kompleks. Satu lagi yang sekarang menjadi solusi adalah molekul pendidik sistem imun yang Forlife keluarkan dan tidak ada di perusahaan lain kebetulan karena dipatenkan untuk mendidik sistem imun kita agar bisa lebih cepat melawan kuman. Dan analogi sederhana, kita punya TNI Polri dilatih kemanapun untuk bisa kontra terorisme, anti perampok bank gitu ya. Tapi dia nggak tahu wajah perampok di mana, dia nggak tahu wajah teroris di mana. Bisa nangkep? Nggak bisa. Ada badan intelijen ngasih informasi, transfer factor intelijen dalam sistem imun. Sederhananya gitu. Jadi nutrisi yang dijual perusahaan manapun bagus, tidak ada jelek, orang Tuhan udah ciptain kok. Salmon ada omeganya, betul. Kita makan spirulina, kita makan royal jelly, itu semua nutrisi. Tapi pertanyaan sederhana, Anda makan enzim, kan banyak enzim ini. Padahal kekurangannya vitamin, sembuh nggak? Malah berlebih. Malah ngamuk-ngamuk kan, kok saya nggak sembuh-sembuh? Udah beli enzim yang mahal, iya karena kebutuhannya bukan enzim, kebutuhannya vitamin. Banyak orang tuker-tuker tuh, butuh sayuran, tapi yang dia beli protein, malah dia butuh serat, yang dia beli protein nomor 1 yang harganya jutaan, nggak ngefek. Tapi transfer factor tidak ada nutrisinya sama sekali. Yang dia berikan apa? Informasi untuk mendidik imun kita agar lebih cepat merespon. Kan kalau lebih cepat respon enak, apapun itu, betul? Nah itu dia. Pak, ini apakah akan lebih efektif jika dikonsumsi setiap hari atau karena di posisinya suplemen jadi ya kapan aja Betul. mau konsumsi bisa? Ya. Suplemen artinya tambahan. Tambahan artinya kita kekurangan akan satu benda. Betul. Atau satu nutrisi, makanya kita perlu tambahan. Bagi yang bisa memakan jeruk 8-10 buah satu hari, vitamin C-nya cukup. Kalau nggak pernah makan jeruk, tambahkanlah suplemen vitamin C. Itulah suplemen. Tapi transfer factor adanya di mana? Apakah kita bisa mendapatkannya tiap hari dari makanan kita? Enggak. Itu satu. Yang kedua, di dalam tubuh kita ada sel imun. Sel imun itu tiap hari datang dan pergi, mati dan hidup, mati dan hidup. Betul? Jadi bagaimana? Penting nggak mendidik sel imun kita tiap hari? Bagi yang hidup, penting. Itulah mengapa kita konsumsi tiap hari. Kapan mau konsumsi yang terbaik? Lagi sehat atau lagi sakit? Lagi sehat. Karena kalau lagi sehat imun kita oke. Kalau lagi sakit berarti imun kita kan lagi nggak oke. Kita baru minum nih transfer factor. Berarti perlu waktu dong naikin lagi. Sementara kalau lagi sehat, kita udah minum, dia standby terus nih, kuat. Dan kita bisa membayar kesehatan kita di awal atau di akhir. Mana yang lebih murah? Di depan apa di belakang?
di depan, kalau di belakang bayarnya buat rumah sakit, kamar, macam-macam. Nah, transfer factor dikonsumsi setiap hari pada saat sehat untuk pendidikan daya tahan tubuh. Gitu. Jadi untuk detoxifikasi ada faktor Transfer factor, for life transfer factor. tidak ada untuk detoksifikasi segala macam atau membelah sel darah. Menariknya, proses detoksifikasi di tubuh itu di hati kan. Oke. Transfer factor membuat proses pembuangan racun di sel, di tingkat sel. Itu yang saya suka sebagai seorang dokter. Jadi kalau udah di tingkat sel, proses pengeliminasian racun, berarti kan nanti sisa-sisa racun yang nyampe ke hati dikit. Nah, masuk akal nggak nih? Jadi proses detoksifikasi tubuh manusia itu semua berpusat di hati. Jadi kalau kita makan, minum sesuatu apapun, ada yang jadi nutrisi, benda baik, ada yang tidak baik. Diambil-ambilin lalu dikumpulin ke hati. Kalau kita konsumsi transfer factor enggak. Ketika dia masuk ke sel sebagai benda yang buruk, udah langsung dibuang, nggak ke hati lagi. Jadi proses detoksifikasi dan oleh karena itu juga berhubungan dengan proses regenerasi. Kita mengkonsumsi transfer factor berdasarkan penelitian 4 minggu cukup sudah untuk bisa membuat usia sel kita 6 tahun lebih muda. Padahal baru konsumsi 4 minggu. Kenapa bisa usia sel kita lebih muda? Karena proses regenerasi selnya jadi menjadi lebih baik. Dan itu yang saya bersyukur banget saya boleh kenal produk ini waktu itu. Gitu. Ini umur udah 42 nih. Gitu. Untuk harganya berapa sih dok? Nah, untuk harga saya bilang ini keterlaluan murahnya. Kenapa? Satu, secara bisnis hak paten dia yang punya. Artinya dia bisa menentukan harganya bahkan 2, 3, 4, 5 kali lipat dari ini. Secara serum, transfer factor ada yang bentuk serum mas, by injeksi, spesifik. Itu sangat mahal di rumah sakit. Udah sangat mahal, hanya spesifik terhadap satu jenis penyakit. Tapi transfer factor ini, orang boleh punya pilihan kalau dia membeli sebagai member, dia hanya mendapatkan kurang lebih 6.000, 5.000 per kapsul. Kalau dia mengambil benefit sebagai membernya, benefit membernya yaitu jalankan bisnis, dia minum secara gratis. Jadi harga produk transfer factor dari 200 ribuan. Tadi tuh banyak produk-produk yang dipatenkan itu antara 200.000 dan yang paling mahal itu 1 juta dengan kisaran 400-500 ribu. Saya kadang kalau saya suka mikir dalam diri gue kan orangnya suka bisnis ya. Kalau gue punya perusahaan ini gue nggak bakal jual semurah itu. Ini produk seperti ini nih kita beli kalau tidak sebagai member harganya bisa jatuh ke 800 ribu. Sebagai member kita bisa dapat kalau satuan 600 ribu. Kalau kita membelinya sebagai paket bisa sampai di bawah itu harganya. Tiap bulan sebagai member dapat benefit bisa minum produk gratis lagi. Bahkan kalau menggunakan konsep bisnis sederhananya bahkan bisa sampai diskon 75% untuk harga yang kita keluarkan nih. Saya kebayang sebagai dokter kalau ini dulu, kebetulan saya punya teman di farmasi. Perusahaan dia pernah membahas produk ini mau dipasarkan secara farmasi dan batal. Kenapa? Sebagai pemilik hak paten teknologinya udah Windows 10, sementara yang dilepas itu baru yang dilepas patennya enggak, masih Windows 3, Windows 2. Akhirnya perusahaan farmasi tersebut nggak jadi memasarkan produk ini karena secara ekonomis nggak efektif. Itu produk dari segi benefitnya sangat-sangat murah. Jadi asal negara ini adalah dari Perusahaannya hanya ada di Amerika, pabriknya cuma ada di Amerika. Penemunya itu adalah ahli imunologi di Amerika, Dr. Sherwood Lawrence. Patennya dibeli oleh pemilik perusahaan bernama Bapak David Bisondi dan menjalankannya dengan konsep network marketing sejak 98. hanya saya, apakah dengan hanya ini cukup? Bukan semua suplemen vitamin, protein segala macam. Tidak. Apakah harus tetap pola makan yang benar? Betul. Yang cukup. Karena Betul. suka iklan-iklan. Saya tidak akan dengan cukup ngapain ini Anda kasih selama. Enggak. Saya bahkan tidak akan menjual produk ini pada seseorang yang tidak mau memperbaiki pola hidupnya, diet makanannya. Malah saya sarankan begini. Transfer factor by research akan meningkatkan daya serap nutrisi 80%. Jadi contohnya kita minum vitamin C. Sonsi contoh 500 mg. Yang kita tidak tahu kan sebenarnya yang kita serap di tubuh berapa banyak sih dari 500 yang masuk. Bagi orang yang metabolismenya jelek mungkin hanya 50 mg, mungkin hanya 10 mg kalau dia jelek banget. By research, ketika kita minum misalnya vitamin C, kita tambah ini PF, minum bareng nih, penyerapannya meningkat 80%. Jadi kalau saya pribadi, kebetulan saya praktisi kesehatan, kalau saya lihat orang tidak mau memperbaiki pola diet makanannya, saya bahkan nggak mau jual. Karena nanti merusak citra nama baik produk ini, padahal yang nggak bener dianya.
ruangan, masih di kantor, masih. Dan yang nomor satu mas yang paling penting, saya mau orang yang membeli produk ini, dia tahu yang pertama harus dia kontrol adalah stres. Orang kan nggak boleh stres. Orang kena sakit kanker nih. Pertama, kalau dia bisa kontrol stresnya, maka produk ini akan bekerja jauh lebih cepat dalam merangsang daya tahan tubuh. Apalagi diperbaiki pola makannya, pola istirahatnya. Tingkat stres itu mempengaruhi ke tubuh atau bagaimana menurut Anda? Orang banyak kan orang stres yang mukanya lebih tua, itu larinya ke kerusakan sel. Ada orang yang kalau stres larinya ke pencernaan jadi diare. Ada orang yang kalau stres larinya ke gatal-gatal, alergi. Ada sistem di dalam tubuh yang rusak akibat stres. Makanya perusak sistem imun tertinggi itu kan stres. Stres melemahkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh lemah, kita punya sistem nih, ada banyak nih, reproduksi, sistem pencernaan, sistem pernapasan, macam-macam sistem. Tiap orang beda-beda yang rusak. Ada yang sistem pencernaannya rusak. Kalau dia stres, berat-berat dia mencret-mencret. Tahu ya, pernah punya teman kayak gitu? Kuncinya kelola stres ya. Kelola sistem imun. Iya. Satu, jangan stres, makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang rutin. Ini kan semuanya, iya, ini kan semuanya tidak mendesak dikerjakan. Kita makan bebek goreng selamat misalnya, seminggu berturut-turut nggak langsung mati kok. Tapi kalau kita terus-menerus makan minyak goreng, ya pada akhirnya kan sakit. Sama dengan olahraga, kita nggak olahraga sebulan nggak langsung mati. Dia nggak mendesak, tetapi penting nggak buat daya tahan tubuh? Penting. Sekarang kita menambahkan satu benda yang waktu lahir kita udah dapat 2-3 hari doang. Sekarang kita dapat lagi untuk yang kedua kali. Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan ciptakan manusia dengan akal dan pikiran kan, menemukan teknologi, mempatenkan proses ekstraksinya. Sekarang kita bisa minum memori yang Ini adalah air susu ibu kedua. yes, that exactly mas, betul. Apa sih kandungan isi air susu ibu itu? Kan susu ibu kan macam-macam isinya. Ada imunoglobulinnya, ada hormon pertumbuhannya, macam-macam tuh. Tapi ada satu benda lagi. Jadi kolostrum itu kayak gado-gado. Ada timunnya, ada kangkungnya, ada kerupuknya. Nah, kolostrum kayak gitu. Nah, satu benda yang terbaik yang Tuhan ciptakan dan dititipkan di kolostrum adalah sel memori. Memori ibu. Itulah disebut bahasa kedokterannya, bahasa medisnya, penemunya Dr. Cheryl Clarence, transfer factor. Faktor yang dapat ditransfer baik sesama manusia ke hewan, juga hewan ke manusia. Tapi yang paling perkasa dari hewan ke manusia. Karena memori kuman paling banyak manusia apa hewan? Siapa yang punya memori kuman paling banyak? Manusia atau hewan? Manusia makan dimasak, minum dimasak. Jadi yang interaksi dengan kuman paling tinggi adalah hewan. Maka memorinya paling tinggi juga adalah hewan. Inilah dia memori hewan yang kita konsumsi sekarang. Gitu. Dia pil ya? Kapsul. Mulai dari usia berapa bisa? Bayi usia 0 hari. Baru lahir sudah boleh buka kapsul. Buka kapsul. Dok, izin dipegang gini, Dok. Dan kapsulnya ini terbuat dari sayuran. Sayurannya sayur apa dok? Kalau tidak salah sayurnya itu ekstrak rumput laut ya. Kapsulnya. Ya. Jadi dia bukan dari hewan tapi dari sayur. Dari misalkan tanggal itu. Sama kayak tahu klorofil. Pernah dengar produk klorofil? Kita makan sayur yang normalnya Tuhan sarankan gimana? Petik daun sayur masak kan? Betul? Oh dimakan langsung bagus. Nah, atau dimakan langsung. Ada yang kayak salad itu nggak perlu dimasak. Klorofil adalah zat hijau daun. Berarti kita mengambil langsung zat hijau daunnya. Padahal yang kita butuhkan sebenarnya nggak banyak-banyak amat. Nah, itu nutrisi. Kita potong kompas, orang nggak demen sayur, ambillah nutrisi dari produk yang dijual oleh klorofil. Nah, kalau transfer factor tadi, dia nggak ada nutrisi. Dia adalah molekul pendidik sistem imun, berisi memori dari induknya. Induknya apa kalau produk kita sekarang? Karena perusahaan tidak mungkin bikin dari manusia, sumbernya dari sapi dan ayam. Satu hari satu ya? Satu kapsul cukup untuk pencegahan perut kosong. Perut kosong. Secara penelitian, produk ini aman dikonsumsi bahkan sampai dengan 2000 kapsul sekali. Jadi kalau kita konsumsi untuk pencegahan 1-2 kapsul cukup, Mbak.
Tapi Ya, kalau ketika lagi kita sehat, ya jatuh satu sakit, aja, dua. kita boleh tambahkan Pagi dan sore. dosisnya 2 kali lebih, 3 kali lebih, tergantung kita Perut rasain. kosong ya? Perut kosong. Kadang banyak yang suka takut memulai bisnis suplemen. Iya, itu wajar. Makanya di bisnis ini kita sebut namanya bisnis edukasi ya. Kita harus mengedukasi orang. Karena kita ini saya suka kasih tahu gini, Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad, divide et impera. Jadi kita dididik untuk tidak mudah percaya kan? Betul. Oke, jadi kita mau cari tahu. Makanya bisnis ini bisnis edukasi. Kita didik orang, kita kasih tahu dari mulai transfer factor tuh awalnya itu kita dapat. Nah dengan edukasi akhirnya orang ngerti. Kan banyak juga orang bilang saya nggak suka minum suplemen, saya pengennya obat dari dokter. Saya senangnya dari dokter, iya itu murah kok, manusiawi. Kalau saya malah mau, baik dokter, baik Ada yang begitu. tukang tipu ke sana. Lah iya. Saya nggak komen di sini. Nah, iya. Kalau dokter yang buka bisnis, saya bisnis sama farmasi ya. Ini wartawan nih yang ngomong. Iya gitu aja. Saya kasih pola pikir sederhana. Vitamin C bagus, didapat dari makanan. Terus makanan yang mengandung vitamin C dimakan nggak? Ya perlu suplemen. Sudah selesai. Tapi kalau kita udah makan, contoh saya sehari 8 jeruk. Saya sehari itu berdua 8 jeruk, 4. Saya tidak perlu tambahkan vitamin C dalam asupan nutrisi saya. Saya nggak perlu suplemen vitamin C karena sumber untuk memberikan 500 mg vitamin C saya sudah punya dari jeruk. Tapi kalau saya nggak suka jeruk, tapi saya kan perlu vitamin C, minum nggak suplemen? Menurut Mbak? Kalau nggak minum gimana? Kurang vitamin C. Buat wartawan perlu. Nah, wartawan nih ketemu sama asap kendaraan bermotor, dia perlu antioksidan. Antioksidan yang paling bagus salah satunya vitamin C. Terus udah nggak doyan jeruk, nggak makan vitamin C. Karena katanya suplemen nggak bagus. Salah nggak? Bahkan kalau dibilang yang belum kena tipes belum jadi wartawan. Nah, Itu salah, itu konsep senior dulu. Jangan kena tipes. Konsep pola makan. itu kan menggambarkan bagaimana bahwa tingginya aktivitas seseorang Ya. kalau nggak dibarengi dengan daya tahan tubuh yang baik, ya jatuh. Sepakat. Kalau cara minum saya nggak tahu kurang ini, saya kurang minum sesuatu atau saya kurang vitamin C. Tapi saya cuma Dia kan nggak mengandung vitamin C. oh jadi saya harus vitamin. Saya akan sarankan Mbak minum produk For Life yang namanya vitamin mineral, ada vitamin C-nya. Karena Tergantung kebutuhan kita baru ditambah itu. Iya. Masuk kelas Iya, vitamin. iya. Baru nama lengkapnya dok? Saya Dr. Edward Hutabara. Bisa dibilang pakar gizi atau pakar nutrisi? Tidak, saya hanya dokter umum biasa. Saya sudah alumni dokter di UKI. Ya, saya lulusan dari Universitas Kristen Indonesia. Umum. Yang ada sisa. Kan duit nggak ada. Bapak Satpam.